Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Yemima Yesa Rosari Purba, NPM 1901010184, grup PGA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca, jenis-jenis membaca, metode membaca, pendekatan membaca, dan strategi membaca. Yang pertama adalah pengertian membaca. Pengertian membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan-bahan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua adalah jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca, proses membaca dapat dibagi atas yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan, serta aktif auditory memory, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas yang pertama membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi satu, membaca survei. Sebelum mulai membaca, biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang akan ditelaah. Kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca dengan cepat atau mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga adalah membaca dangkal. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Kedua, membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Dalam membaca intensif dibagi lagi, yaitu membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi ada juga bagiannya, yaitu satu, membaca teliti, membaca pemahaman. Lalu membaca telaah basaa dibagi lagi menjadi membaca bahasa atau foreign language reading. Kedua, membaca sastra atau literary reading. Yang ketiga adalah metode membaca. Metode membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan oleh metode yang lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran menurut Abidin Yunus, yaitu yang pertama, metode turnamen membaca, yang kedua metode jigsaw membaca, yang ketiga metode Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, yang keempat metode Scaffold Reading, yang kelima metode grup investigasi, dan yang keenam adalah metode skemata kritis. Yang keempat adalah pendekatan membaca. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan komunikatif, yang kedua pendekatan integratif, yang ketiga pendekatan cara belajar siswa aktif, yang keempat pendekatan whole language, yang kelima pendekatan belajar kooperatif, yang keenam pendekatan tujuan, yang ketujuh pendekatan struktural, yang kelima adalah strategi membaca. Menurut Nuriklas, ada beberapa strategi dalam membaca, yaitu yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA atau Direct Reading Activities. Yang kedua, strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Yang ketiga, strategi membaca tanya jawab atau MTG atau Request atau Reading Request. Yang keempat adalah strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTI atau Direct Reading Thinking Activities. Yang kelima adalah strategi penghubungan pertanyaan jawaban atau PPG atau KIR atau Question Answer Relationship. Yang keenam adalah strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMI atau Group Mapping Activities.